Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, thank you for the opportunity given to our group. And then the introduction as from group 2 was consists of 7 members. Including myself, my name is Marasila as moderator. And then as the one speaker, Adib Mahyudin, as the two speaker, Rutaisha Pratiwi, as the two speaker, Fadila, as the fourth speaker, Istiqlaila, as the five speaker, Nisa Almira, as the sixth speaker, Putri Aulia Priyari, as the last speaker, Nur Asila. That is me. And then, as for the material that we will describe from our group, nanti about translation techniques. Baik, saya selaku moderator mempersilahkan kepada Saudara Adib untuk menjelaskan atau memaparkan materi bagian pertama. Oleh karena itu, kepada Saudara Adib, kami persilahkan. English material. At its core, translation is when you transfer the meaning of a written text from one language to another, while the translator will choose just one method for the whole text. There are a number of techniques that can be used for individual words and phrases. Here are 10 common translation techniques that can be used to translate your document and achieve the best translation. Direct translation techniques. These translation techniques are used when the concept and structure of the source language can be used in the target language. Number 1. Borrowing. Borrowing is where words or expressions are taken directly from the source text and carried over into the target language. This technique is often used when there is no target language equivalent, such as food or clothing, and can help to preserve the cultural context of the source text. English is filled with borrowed words that have become part of our everyday language. If the borrowed terms has yet to enter common usage, it's usually written in italics. Example: cafe, French; hamburger, German; kimono, Japanese; and kimchi, Korean. Number 2. Kalku or Luan translation. This is the literal translation of a phrase from one language into another, coining a new term in the target language. In other words, this is the literal translation of a borrowed word. Example: the English term skyscraper is translated as gratte-ciel in French. Number 3. Literal translation. A literal translation is a meta phrase. This means a word-for-word translation, achieving a text in the target language which is as correct as it is idiomatic. According to Vinay and Darbelne, a literal translation can only be applied with language extremely close in cultural terms. It is acceptable only if the translated text retains the same syntax, the same meaning, and the same style as the original text. Example: quelle heure est-il? In English, what time is it? Terima kasih kepada Saudara Adib. Selanjutnya, pembawa materi kedua yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Duta Aisyah Pratiwi. Oleh karena itu, kepada Saudari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity that has given to me. In this part, I will tell you about translation techniques. Part indirect translation techniques. Indirect or oblique translation techniques are used when the two languages and culture are further apart. These techniques change structural and conceptual elements in order to preserve the meaning and nuance of the text. First, transposition. Transposition involves moving from one grammatical category to other without altering the meaning of the text. These translation techniques introduce a change in grammatical structure. Second, modulation. This involves a change of perspective, adjusting what has been written in order to express the same idea and preserve the meaning. This translate text in a way that conforms to the natural patterns of the target language.
The third, equivalence or reformulation. Similar to modulation, this allows you to preserve the meaning of an expression, a name or proverb by finding a target language equivalent. So I think that's all I can explain. More and less, please forgive me. Thank you. I return to the moderator. Terima kasih kepada Saudari Rita. Selanjutnya, pembawa materi ketiga yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Fadila. Oleh karena itu, kepada Saudari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I will continue to present the 4 to 7 indirect translation technique. Well, the fourth is adaptation, also known as a cultural substitution. Cultural elements of the source language are replaced with an equivalent cultural element of the target language. This makes the text more familiar and easier to understand, especially with units of measurements. And the fifth is compensation. Compensation is the techniques compense for being unable to translate a nuance or phrase in one specific place by expressing the information at another point in the document. And the sixth is reduction. Reduction is the translator chooses to remove any words forming the original text which are considered redundant in the target language. And the seventh is expansion. The expansion is the opposite of reduction. This is when words are added in order to preserve meaning. This can be due to difference in sentence structure, grammar, or terminology. Terima kasih kepada Saudari Fadila. Selanjutnya, pembawa materi yang keempat yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Istiqlaila. Oleh karena itu, kepada Saudari kami persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Indonesia material. Teknik penerjemahan ialah cara yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Diterapkan pada tataran kata, frasa, klausa maupun kalimat. Setiap pakar memiliki istilah tersendiri dalam menentukan suatu teknik penerjemahan, sehingga cenderung tumpang tindih antara teknik dari seorang pakar satu dengan yang lainnya. Teknik yang dimaksud sama namun memiliki istilah yang berbeda. Dalam hal keberagaman, tentunya hal ini bersifat positif. Namun, di sisi lain, terkait penelitian akan menimbulkan kesulitan dalam menentukan istilah suatu teknik tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis menggunakan 18 teknik penerjemahan yang dikemukakan oleh Molina dan Albir. Selain untuk keseragaman, teknik yang dikemukakan oleh Molina dan Albir telah melalui penelitian kompleks dengan mengacu dan membandingkan dengan teknik-teknik penerjemahan yang telah ada dari pakar terjemahan sebelumnya. Berikut 18 teknik penerjemahan tersebut. Yang pertama yaitu adaptasi atau adaptation. Teknik ini dikenal dengan teknik adaptasi budaya. Teknik ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang ada pada bahasa sumber dengan unsur budaya yang mirip dan ada pada bahasa sasaran. Hal tersebut bisa dilakukan karena unsur budaya dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran, ataupun unsur budaya pada bahasa sasaran tersebut lebih akrab bagi pembaca sasaran. Teknik ini sama dengan teknik padanan budaya. Contoh, bahasa sumber as white as snow, bahasa sasaran seputih kapas. Yang kedua yaitu amplifikasi atau amplification. Teknik penerjemahan dengan mengeksplisitkan atau memparafrase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Teknik ini sama dengan eksplisitasi atau penambahan parafrasa eksklusivatif. Catatan kaki merupakan bagian dari amplifikasi. Teknik reduksi adalah kebalikan dari teknik ini. Contoh bahasa sumber Ramadan, bahasa sasaran bulan puasa kaum muslim. Yang ketiga yaitu peminjaman atau borrowing.
Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan meminjam kata atau ungkapan dari bahasa sumber. Peminjaman itu bisa bersifat murni atau pure borrowing, tanpa penyesuaian, atau peminjaman yang sudah dinaturalisasi, naturalized borrowing, dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Kamus resmi pada bahasa sasaran menjadi tolok ukur apakah kata atau ungkapan tersebut merupakan suatu pinjaman atau bukan. Contoh bahasa sumber, mixer; bahasa sasaran, mixer; peminjaman, murni. Bahasa sumber, mixer; bahasa sasaran, mixer; peminjaman, alamiah. Yang keempat yaitu kalke atau kelke. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan frasa atau kata bahasa sumber secara literal. Teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau acceptation. Contoh bahasa sumber, Direktorat Jenderal; bahasa sasaran, Direktoral Jenderal. Yang kelima yaitu kompensasi atau compensation. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Hal ini dilakukan karena pengaruh stilistik atau gaya pada bahasa sumber tidak bisa diterapkan pada bahasa sasaran. Teknik ini sama dengan teknik konsepsi. Contoh bahasa sumber, a pair of scissors; bahasa sasaran, sebuah gunting. Terima kasih kepada Saudari Istiqlailah. Selanjutnya, pemateri kelima yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Saudari Nisa Almira. Oleh karena itu, kepada Saudari kami persilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia bagian 6-10. Bagian 6 yaitu deskripsi atau description, yaitu teknik penerjemahan yang diterapkan dengan menggantikan sebuah istilah atau ungkapan dengan deskripsi bentuk dan fungsinya. Contoh dalam bahasa sumber yaitu penton, dan dalam bahasa sasaran yaitu kue tradisional Italia yang dimakan pada saat tahun baru. Bagian 7 yaitu kreasi diskursif atau discursive creation, adalah teknik penerjemahan dengan penggunaan padanan yang keluar konteks. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian calon pembaca. Teknik ini serupa dengan teknik proposal. Contoh dalam bahasa sumber yaitu The Godfather, dan dalam bahasa sasaran yaitu Sang Godfather. Bagian 8 yaitu padanan lazim atau established equivalence, yaitu teknik dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim berdasarkan kamus atau penggunaan sehari-hari. Teknik ini mirip dengan penerjemahan harfiah. Contoh dalam bahasa sumber yaitu ambiguity, dan dalam bahasa sasaran yaitu ambigu. Bagian 9 yaitu generalisasi atau generalization. Teknik ini menggunakan istilah yang umum pada bahasa sasaran untuk bahasa sumber yang lebih spesifik. Hal tersebut dilakukan karena bahasa sasaran tidak memiliki padanan yang spesifik. Teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau acceptation. Contoh dalam bahasa sumber yaitu penthouse mansion, dan dalam bahasa sasaran yaitu tempat tinggal. Bagian 10 yaitu amplifikasi linguistik atau linguistic amplification, yaitu teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Teknik ini lazim diterapkan pada pengalihbahasaan konsekutif dan sulis suara. Contoh dalam bahasa sumber yaitu Nowesan, dan dalam bahasa sasaran yaitu de ninguna de las maneras atau Spain. Terima kasih kepada Saudari Nisa Almira. Selanjutnya pemateri ke-6 yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudari Putri. Oleh karena itu, kepada Saudari Putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aulia Priai. Di sini saya akan melanjutkan beberapa pemaparan dari materi-materi yang telah dibuat. Yang pertama itu kompresi linguistik. Kompresi linguistik yaitu mensintesa unsur-unsur linguistik pada BSA serta lazim digunakan pada pengalihan bahasa simultan dan penerjemahan teks film.
Yang kedua itu penerjemahan harfiah, yaitu menerjemahkan kata demi kata dan penerjemahan tidak mengaitkan dengan konteks. Yang ketiga yaitu modulasi, perubahan sudut pandang yang bersifat leksikal pada fokus pada kategori kognitif dalam kaitannya dengan BSU. Yang terakhir yaitu partikularisasi, menggunakan istilah yang lebih konkret, presisi atau spesifik dari superordinat ke subordinat. Baik, itulah tadi yang dapat saya paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Putri. Next, pemateri selanjutnya yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saya sendiri. Well, I will tell you a little about reduction, substitution, transposition, and variation. Number 1, reduksi or reduction. Teknik yang diterapkan dengan penghilangan secara parsial, karena penghilangan tersebut dianggap tidak menimbulkan distorsi makna. Dengan kata lain, mengimplisitkan informasi yang eksplisit. Teknik ini kebalikan dari teknik aplikasi. Number 2, substitusi or substitution, di mana teknik ini dilakukan dengan mengubah unsur-unsur linguistik dan paralinguistik. Contoh, bahasa isyarat dalam bahasa Arab, yaitu dengan menaruh tangan di dada, diterjemahkan menjadi terima kasih. Number 3, transposisi or transposition, di mana teknik ini menerjemahkan, penerjemah melakukan perubahan kategori gramatikal. Teknik ini sama dengan teknik penggeseran kategori. Seperti itulah. And then number 4, variasi or variation. Teknik dengan mengganti elemen linguistik atau paralinguistik yang berdampak pada variasi linguistik. And then, if there is a word of language that we convey is not understood, please forgive us, because we are just ordinary people. We do not exist for mistakes and signs. So I close with the words. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, everyone.